Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Untuk kelas 3 PDF Ulia pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab qiyas sebagaimana yang telah dicantumkan di dalam kisi-kisi imtihan watoni ya, dengan indikator santri dapat memberikan contoh penerapan qiyas sebagai dalil keempat hukum Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bab qiyas. Qiyas fil lughat ya'ti bi makna at-takdir ya, nahwu qasatu as-sawba bitira. Secara bahasa qiyas berarti takdir. At-takdir muqaddar yuqaddiru takdir ya. Artinya mengukur atau membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Contoh dalam bahasa Arab ada ungkapan kistu as-sauba bidiro. Saya mengukur baju itu dengan hasta atau diro. Atau berarti sebuah tasbih. Ya, makna tasbih yang artinya serupa. Seperti ungkapan dalam bahasa Arab juga yuqasu al-mar'u bil mar'i. Seseorang itu diserupakan dengan orang yang lain. Nah, itulah qiyas secara bahasa. Sedangkan qiyas secara istilah adalah mengembalikan perkara cabang ya, terhadap hukum asal. Karena ada keterkaitan di dalam hukum yang telah ditetapkan ya, yang benar secara syar'i. Itulah pengertian qiyas secara istilah ya. Jadi hukum far'i mengembalikan hukumnya far'i kepada hukumnya asli. Nah, ada perkara cabang ya, belum mempunyai hukum ya, kita kembalikan ke hukum yang perkara yang sudah mempunyai hukum. Dalam hal ini adalah al-asal, karena adanya suatu kesamaan ya, atau keterkaitan dalam hukum yang sudah benar menurut syar'i. Wala budda min wujudi ilat ya. Dan di dalam qiyas ini nanti disyaratkan adanya alasan yang menjadi titik temu antara hukum yang akan ditetapkan dalam far'un dan alasan hukum pada perkara asal. Semisal ada beras dan gandum. Dulu nggak ada yang namanya beras ya, dalam zamannya Rasulullah itu hanya ada gandum ya, mungkin belum ada berasnya. Jadi ingin menyamakan beras ya, far'un kan belum ada hukumnya. Ini hukumnya apa beras? Halal apa haram? Ingin disamakan dengan gandum dengan alasan sama-sama ya, menjadi titik persamaan, sama-sama berupa bahan makanan. Ini boleh. Nah, aksamul qiyas. Di dalam qiyas
dibagi menjadi 3 ya. Ada kias ilat, kias dilalah, dan kias syibhu. Yang pertama adalah kias ilat. Kias ilat adalah huwa alladzi kanat fihi al-ilah mujibah lil hukmi ay muqtadiyatun lah. Nah, kias ilat adalah kias di mana ilat atau alasannya tersebut mewajibkan adanya sebuah hukum, menuntut sebuah hukum. Dalam artian nanti tidak dibenarkan untuk berpaling atau tidak memakai hukum tersebut. Sebagaimana firman Allah, fala taqul lahuma ufin. Ini adalah asal. Nah, tidak boleh kita mengatakan kepada dua orang tua perkataan gitu. Nah, dalam firman tersebut ada larangan ya, atau Allah melarang kita untuk mengucapkan dengan alasan dapat menyakiti perasaan kedua orang tua ya. Alasan atau ilat menyakiti inilah ya yang nanti juga jelas ada pada perbuatan memukul terhadap orang tua. Jadi memukul orang tua ini ingin dikiaskan kepada perkataan itu pada orang tua ya, dengan titik persamaan sama-sama menyakitkan. Coba saja bayangkan ya, kita mukul orang tua pasti kan akan lebih sakit daripada sekedar perkataan yang menyakitkan. Nah, dan atas dasar itulah ulama mengkiaskan haramnya memukul orang tua ya, dikiaskan kepada haramnya berkata kepada orang tua dengan alasan sama-sama menyakitkan. Oleh karena itu secara rasional tidaklah baik ya, kita tidak diperbolehkan memukul orang tua sedangkan saja hukumnya haram. Seperti itu. Yang kedua adalah kias dilalah. Kias dilalah ini adalah mengambil dalil dari salah satu dua asal atau sumber hukum, akan tetapi tidak ada sebuah ilat yang mewajibkan hukum atau hanya saja menunjukkan sebuah hukum. Maksudnya apa? Keberadaan alasannya tersebut menunjukkan sebuah hukum tapi tidak sampai mewajibkan wujudnya sebuah hukum. Dan kias dilalah ini lebih lemah dibandingkan dengan kias ilat. Karena kias ilat karena alasan kias ilat di dalam hal ini atau dalam hal kias dilalah ini diperbolehkan adanya tingkatan sebuah hukum cabang dan boleh untuk tidak mengikutinya ya, karena hanya menunjukkan saja. Contoh ya, mengkiaskan wajibnya zakat pada harta anak dengan harta orang dewasa dengan alasan keduanya merupakan sebuah harta yang dapat berkembang atau bertambah ya. Dalam pengkiasan ini ada sebuah mani atau penghalang yang bisa membatalkan kias hartanya anak kecil kepada hartanya orang dewasa dalam hal zakat ya. Jika nanti disandarkan kepada anak yang belum balik
Oleh karenanya Imam Abu Hanifah tidak berpendapat demikian. Maksudnya tidak bisa mengkiaskan wajibnya zakat harta anak kecil dikiaskan dengan hartanya orang dewasa, ya. Beliau tidak berpendapat wajib dalam harta anak kecil yang belum balik, karena beliau mengkiaskan hal ini dengan sebuah ibadah haji, ya, dimana ibadah haji ini tidak wajib bagi anak kecil. Ibadah haji wajib hanya atas orang yang sudah balik atau dewasa. Maka dari hal ini kan ada istilah murotab, ya, tingkatan, ada dua kemungkinan, ya. Ilatnya sama-sama harta, ya. Kalau dalam hal zakat tidak, ini apa? Kalau menurut Imam Abu Hanifah tidak bisa dikiaskan, ya, karena ketika nanti diarahkan ke ibadah haji itu lain lagi, ya. Maka oleh karena itu Imam Abu Hanifah tidak dapat mengkiaskan harta anak kecil dengan harta orang dewasa. Ini hanya menunjukkan sebuah hukum saja tanpa ada hasil mewajibkan sebuah hukum, menunjukkan saja hukumnya seperti ini, ya, tidak wajib, ya, seperti itu. Untuk kias dilalah mungkin seperti itu, ya. Nanti bisa dicermati lagi. Kalau belum paham bisa ditanyakan ke ustadzah pendampingnya atau ke wali kelasnya bagi yang online. Yang ketiga adalah kias syibhu. Kias syibhu adalah kias yang keberadaan far'unnya, ya, furuknya itu ragu atau masih bolak-balik antara dua asal. Jadi ada satu masalah, ya, satu far'un, tapi ada dua hukum asal atau perkara yang asal yang sudah ada hukumnya dua, ya, dimana nanti far'un ini yang dimenangkan adalah asal yang persamaannya lebih banyak, ya. Jadi satu far'un ada dua asal. Nanti yang dipakai hukumnya adalah yang lebih banyak persamaannya dengan far'un ini dari dua asal tersebut. Contoh, ya, masalah budak yang dibunuh. Dalam hal ini budak ini masih diragukan, intinya dibingungkan antara dia termasuk kategori manusia, ya, seperti manusia merdeka, ya, karena alasan wujudnya adalah berwujud adami atau manusia, atau dikategorikan sebagai bahima hewan, ya, dengan alasan ini adalah sesuatu yang dimiliki, harta kepemilikan, sehingga nanti ketika disamakan dengan manusia, ya, berarti yang membunuh harus mendapat hukuman kisos. Dan jika nanti disamakan dengan bahima hewan atau harta kepemilikan, ya, orang yang membunuh tidak sampai dikisos, akan tetapi hanya mengganti harganya saja, ya, nilai dari budak tersebut. Setelah dibandingkan antara keduanya antara bahima dan manusia merdeka, ternyata yang lebih banyak persamaannya adalah dikategorikan sebagai bahima, yakni si budak ini persamaannya sangat banyak. Di antaranya satu, bisa dijual, bisa diwariskan, bisa diwakafkan, bisa diberikan, bisa difungsikan sebagai upah menurut harganya berapa. Ini kan sudah banyak dibanding manusia, hanya wujudnya saja manusia, aliannya manusia. Oleh karena itu kesimpulannya, bagi orang yang membunuh budak, ya, ini tidak dikisos, melainkan harus mengganti berapa nilai harga dari budak itu. Itulah qiyas syibhu. Nah,
Ada tambahan di dalam kitab lain ya, karena di dalam kitab itu tidak ada. Ini adalah arkanul qiyas, rukun-rukun ya. Rukun-rukun qiyas itu ada 4 ya. Aslu ya, al aslu pokok masalah pokok. Yang kedua al far'u, atau dalam hal lain adalah makis ale ya. Makis itu yang disamakan, makis ale yang disamakan terhadap yang akan disamakan ya. Yang kedua adalah hukum asal. Hukumi asal mau apa? Haram ya. Jadi contoh seperti beras sama gandum ya. Gandum ini al aslu, al far'unya adalah beras. Hukumnya halal ya, hukumnya gandum halal hukum asal. Ilatnya karena sebuah makanan yang baik, makanan pokok. Nah, itu ilatnya. Itulah tambahan, khawatir nanti ada soal yang menyebutkan tentang rukun-rukun qiyas. Jadi rukun qiyas ada 4, al far'u, al aslu, hukum asal, dan ilat. Seperti itu. Ingat-ingat. Ya, ini hanya tambahan. Atau dalam redaksi lain adalah al makis ale, hukum asal atau al hukmu, dan ilat. Itu penjelasan tentang rukun qiyas. Syarat-syarat qiyas di dalam kitab Qawaidul Asasiyah tidak disebutkan syarat, dan saya akan menggunakan kitab Syarah Mandumatul Waraqat, agar kadang juga di soalnya itu ada nazamnya. Nah, sekaligus menjelaskan tentang syarat-syarat. Nah, syarat-syarat ini setiap rukun itu mempunyai syarat. Yang pertama sekarang wasyartu fil qiyasi kaunil far'i. Ini syarat dari al far'u ya. Rukun yang kedua. Coba dilihat nazamnya, wasyartu fil qiyasi kaunil far'i munasiban li aslihi fil jam'i bi ayakuna jami'ul amrayni munasiban lil hukmi duna maini ya. Syarat far'u ya, diantaranya adalah bahwa far'u haruslah selaras atau cocok dengan asalnya dalam alasannya yang digunakan sebagai hukum. Seperti tadi saya mencocokkan mengkiaskan beras dengan gandum ya. Ini harus selaras, cocok antara beras dan gandum ini ya, yakni cocok dalam kategori sebuah makanan ya. Ini harus sama. Itulah syarat dari sebuah cabang. Jadi kalau pengen cabang ini disamakan dengan asal, ya harus ada kesamaan dulu, baru bisa disamakan, harus bisa dikiaskan. Itulah syarat kias yang di far'u. Sebagaimana dalam ibaratnya itu ya, syurutul qiyas ayakun al far'u munasiban lil asli fil amri alladhi yujma'u bihi bainahuma lil hukm fala tafawud bainahuma. Maka tidak boleh berbeda, harus sama. Itulah syarat qiyas pada yang far'un. Kemudian syarat qiyas yang al aslu wa qanudal dzakal asli sabitan bima yuwafiqul khasmaini fi ra'yihima. Di antara syarat-syarat asal adalah bahwa asal ini ya, ketetapan hukum yang ada dalam asal itu dijelaskan dengan menggunakan dalil yang nas, dalil yang sudah pasti, Al-Quran atau hadis. Atau boleh ya, ditetapkan dengan sebuah ijma, tapi dengan syarat ijma yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang beradu pendapat. Jadi sempat diperselisihkan ya, tapi kalau yang asalnya ini ingin ditetapkan dengan ijma, berarti harus ijma yang telah disepakati oleh dua belah pihak yang telah berselisih.
Kalau tidak, maka tidak sah dibuat sebagai masalah hukum asal. Kalau nas jelas, tapi kalau ijma ada syaratnya. Ya, ijma yang setelah disepakati dari dua belah pihak yang pernah berselisih dalam hukum ijma tersebut. Ya. Nah, dalil penetapan hukum asal tersebut harus telah disepakati dari sisi ditetapkannya ataupun dalilnya. Contoh ya, dari sisi subutnya ini adalah misalnya hadis yang menjadi dalil dari hukum asal ini harus hadis sahih. Ketetapan hadisnya ini harus hadis sahih menurut penilaian dua belah ijma. Seumpama ada masalah ditetapkan dengan ijma dan juga ada yang berselisih, maka ijma yang ditetapkan dengan sebuah hadis ini disyaratkan menggunakan hadis sahih yang telah disepakati oleh dua belah pihak. Tuh. Dan dari sisi dilalah misalnya redaksi ya, tulisan lafadz amar dalam sebuah dalil ini harus memberikan pengertian wajib menurut dua belah pihak. Tidak boleh nanti yang satu ini wajib, yang ini ini hanya sunnah saja, tidak boleh. Jadi harus keduanya ini ya mengatakan wajib meskipun awalnya ada perselisihan pendapat. Jadi ijma ditetapkan dengan sebuah dilalah dalil yang redaksinya menggunakan sigot amar. Tapi kan amar ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya. Ijma ini boleh dijadikan sebagai al-asal jika ya dalilnya itu sudah disepakati sama-sama wajib oleh kedua belah pihak. Agar nanti bisa menjadi asal sehingga hukum kiasnya dapat menjadi hujjah. Ya. Agar tidak bisa diingkari. Itulah hukum asal, harus harus berupa nas atau ijma yang telah disepakati dua belah pihak. Seperti itu ya. Itu syarat asal. Nah, yang ketiga adalah syarat ilat. Wa syartu kulli illatin inta tarid fi kulli ma lulati halati tarid lam takid lafdan wala maknan fala qiyasa fi datin qidadin musjala. Ya. Di antara syarat ilat adalah harus mutarid. Artinya berlaku secara konsisten dalam semua maklul. Maklul itu ya nanti permasalahan yang akan dikiaskan. Artinya dalam setiap kali dijumpai alasan itu, maka harus diterapkan hukum yang telah menjadi konsekuensinya. Nah, ada beras ini ya, gandum ya. Apa istilahnya, beras kan tadi dikiaskan dengan gandum dengan alasan maka makanan dalam artian hukum haram. Seumpama kita temukan lagi, ada ketan ya seumpama, atau ada lagi sagu di daerah lain kan menjadi makanan pokok juga ya. Ketika kita jumpai alasan itu adalah makanan pokok, maka harus diterapkan pula hukum halal kepada sagu itu. Jadi Indonesia kan beras, mungkin di Mekah atau sana adalah dulu gandum dan kurma. Sekarang kan ada yang sagu di daerah mana itu juga menjadi makanan pokok dan lain sebagainya ya. Kalau dijumpai alasan itu makanan pokok, ya berarti dijumpai juga itu adalah hukum halal. Nah, dan jika tidak dijumpai alasan tersebut, ya maka tidak bisa. Ya, jika tidak mutorid
bentuknya sama tapi alasannya tidak mutorid, ya ilatnya itu tidak mutorid, maka ya tidak bisa menjadi kias atau kiasnya batal. Contohnya, jika ada seseorang ingin mengkiaskan sifat bosan kepada orang tua, malas orang tua kan, ingin dikiaskan kepada ucapan ufin gitu ya, dapat dilihat ya, apakah di dalam kebosanan itu atau tabarum ya itu dapat dikatakan menyakitkan sebagaimana perkataan ufin yang menyakitkan perasaan orang tua. Jika ditemui atau dikatakan menyakitkan pada tabarum itu, maka ya bisa dikatakan mutorid, alasannya sama, konsisten, sama-sama menyakitkan. Tapi jika tidak ditemukan ya maka tidak dikatakan mutorid, sehingga tidak bisa digunakan sebagai alasan kias. Itulah syarat kias yang harus mutorid atau konsisten, dalam artian terus menerus alasannya harus seperti itu, sehingga nanti ketika alasannya seperti itu ya hukumnya akan sama. Itu syarat dari ilat. Akhir ya, syarat dari hukum asal. Wal hukmu min syurutihi ayyudba'a illatahu nafyan wa isbatan ma'a ayallati lahu haqiqan tajlibu wa walladhi laha kadzaka yujlabu. Ya. Di antara syarat hukum asal adalah harus mengikuti ilatnya dalam wujud dan ketidakadaannya, dalam adat dan tiada. Artinya setiap kali dijumpai ilat, hukum harus dilaksanakan. Setiap kali tidak ada ilat, maka sudah tentu hukum tidak boleh dilaksanakan. Seperti itu. Ya, berarti ini nyambung kepada ilat. Nah, alasannya itu di mana di situ ada makan barang itu dikatakan makanan pokok, maka harus mewujudkan itu adalah hukum halal, boleh dimakan. Ya. Jika tidak, itu bukan makanan pokok, tadi kita tidak bisa menerapkan hukum kias itu halal. Berarti harus dicari dulu hukumnya atau kiasnya lagi. Ya, itulah syarat hukum asal. Ya, sebelum saya akhiri nanti seperti biasa kita akan membahas soal-soal yang pernah muncul di imtihan watoni tahun-tahun sebelumnya. Ada 3 soal yang bisa saya temukan di dalam soal IB tahun sebelumnya ya. Di situ ada yang pertama, min syurutil qiyas fi ilmi usul fikih wujudu titik-titik. Dalam syarat-syarat qiyas apa saja dalam usul fikih ya, harus ada apa aja komponennya. Asyai'aini al-mutaqabilaini ya. Tasbih syai'aini al-mutajanisain, dua perkara yang sejenis. Ya, di al-far'u wal aslu, yang jelas ya ada yang ingin disamakan dan ada yang menjadi yang ingin disamai. Ya, tadi al-far'u dan aslu itu jawabannya. Yang soal yang kedua, min arkanil qiyas wa tadi yang saya tambahkan dalam kitab lain ya, ternyata ada di dalam soal tahun-tahun sebelumnya. Al-makis wal makis alaih wal hukmu wal aslu. Ya, makis sama aslu itu sama. Makis iku asal, makis alaih itu far'un ya. Jadi jangan ketika dicampur jangan bingung, karena itu istilah saja. Yang B asal, far'un, hukum asal, ilat. Nah, ini ya. Asal, hukum, makis, makis alaih. Ya, makis alaih sama far'un itu ya sama, makis sama asal itu ya sama, berarti nggak ada ilatnya. Far'un, hukum asal, ilat, nggak ada asalnya.
ya kan, hukmul asal. Berarti yang benar B, ada asal, ada far'un, hukum asal dan ilah. Yang ketiga adalah di situ ada nadham ya, makanya saya memakai nadham karena di soalnya juga ada nadham. Wasatu fil qiyasi kaunil far'i munasiban li asli fil jam'i bi ayakuna jami'al amrayni munasiban li hukmi dunamait. Nah, ini tadi menjelaskan tentang apa ya, apakah pengertian kias, rukun kias, pembagian syarat. Ya jelas syarat ada wasyartu fil kias ya. Nah, jangan terkecoh dalam menjawab soal, harus dipahami soalnya, jangan keburu-buru, oh ini bab kias, pokoknya kias, tapi di situ apa, padahal ini yang buat soal itu mengecoh, padahal sudah disebutkan wasyartu fil kias, ya kan. Ya jawabannya ya syurutul kias. Yes. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jika belum ada yang belum difahami, bisa ditanyakan ke guru-guru pendamping, ustadzah pendamping, atau ke wali kelasnya bagi yang online ya.